Orang-orang bilang, Jor, lo sekeluarga posesif ya? Hah, emang kenapa? Jadi pagi sekarang teleponnya berkali-kali, telepon Koko, telepon Onyo, telepon Cici Thalia gitu. Sebenarnya babak paling berat itu melewati Thalia. Iya. Babak paling berat melewati Thalia. Kalau saya seandainya memang harus selesainya usia saya tiba-tiba dijahatin orang atau diapa-apain orang, ya itu udah jalannya gitu, udah jalannya Tuhan gitu. Karena buat saya satu celotehannya dia ngebunuh banyak juta orang. Dia satu celotehan dia tapi berapa ribu yang ada di bawah saya. Dulu kan waktu aku ketemu Ruben, cerita tuh Ruben kan ada teror-teror dan sebagainya. Ini mas selama pandemi teror ada? Nggak ada ya Mbak. Cuman kalau saya melihat banyak, ya maksudnya orang-orang yang dibilang artis sama usaha ya, artis sama bisnis ya, bisnis lebih sadis. Jadi saya pun sama Jordi ya melakukan sepenuh hati aja. Jadi apapun yang terjadi ya udah Tuhan yang berkehendak sebenarnya. Gitu. Makanya kalau dibilang bisnis, orang bisnis mah nggak itu Mbak. Beda. Kalau artis lu semuanya diladenin, semuanya diservis. Tapi kalau bisnis ya bisnis yang lu turun langsung ya, lu akan ngerasain pusingnya, migrannya, stresnya, itu pasti lu akan ngerasain gitu. Tapi teror dan yang lainnya ya, kalau saya seandainya memang harus selesainya usia saya tiba-tiba dijahatin orang atau diapa-apain orang, ya itu udah jalannya gitu. Tuhan. Udah jalannya Tuhan gitu. Jadi saya tidak pernah menyalahkan sesuatu, tapi saya bersiap sama hal itu. Jadi saya udah pernah ngobrol sama istri saya, dia cukup kurang nyaman kalau saya ngomong begitu, tapi saya kasih contoh-contoh pemberitaan yang terjadi di luar sana. Ini ada pengusaha ini gini, ada pengusaha ini gini gitu. Jika terjadi sesuatu dengan saya, jika terjadi ini, saya titip anak, kamu pasti bisa, kamu ini gitu. Dan istri saya lama-lama jadi paham bener gitu. Jadi ketika dia ngelihat ada satu pemberitaan apa gitu yang dia lihat, yang dia akhirnya masuk ke sayanya enak gitu, jadi ya udah kita stay positif aja, selama masih ada saya tenang aja, dan kita berdoanya sehat terus sampai tua sampai ini. Tapi selama bisnis ini terus berkembang, kita nggak tahu orang suka dengan kita kayak apa kan. Dia ketawa-ketawa aja, nggak tahu dia balik badan, dia sudah pikirannya lain-lain kan, kita juga nggak tahu gitu. Tapi ya saya mencoba menutup kuping hal yang negatif, jadi fokus dengan yang saya kerjakan aja gitu. Jadi terpaan yang mau ngejatuhin, terpaan yang mau ini ya kuat sekali, itu kuatnya bukan main. Tapi ya ada saatnya ketika saya sudah tergesek gitu, yang misalnya saya rasa ini harus saya selesaikan. Ya ada yang pernah saya di Instagram saya itu saya upload, saya lagi promosi makanan, lagi promosi klinik, terus tiba-tiba ngupload kata-katanya kurang pantas gitu. Dan menurut saya gini, alay bisnis itu yang depan huruf T belakangnya I gitu, dia ngomong gitu. Dan menurut saya itu nggak pantas dia komen. Dia emang nggak pantas, karena menurut gue gini, lu tau gak sih gue tuh lagi susah dan gue lagi berusaha survive. Gue nggak minta duit sama lo ya, gue nggak minta apa-apa sama lo. Lu jangan ngatain. Kalau lu nggak suka ya lu gak usah follow. Gitu. Tapi udah kita lagi susah, kita lagi meratap-ratap. Ini yang kita bingungnya sama orang gini, nggak minta sama lo, kita nggak minta. Kecuali kalau gue mau usaha, gue sumbangan. Ya, kagak. Gue usaha sendiri, ini sendiri. Lu bisa bikin kagak, lu ngatain iya. Gue gak ada masalah. Lu benci gue gak ada masalah.
Tapi gue percaya ada yang cinta dengan gue. Gitu. Jadi itu saya tanggepin Mbak. Bener saya tanggepin. Karena buat saya satu celotehannya dia ngebunuh banyak juta orang. Dia satu celotehan dia tapi berapa ribu yang ada di bawah saya. Yang mereka nunggu jam gajian, mereka nunggu bagaimana. Ya mereka juga deg-degan terus kalau setiap Pak Jordi mau meeting, nunggu deg-degan. Ayo lo Bapak mau ngomong apa lagi nih? Takutnya ada pengurangan. Iya ada itu pegawai, pasti. apa, Mereka ya punya kan? deg-degan rasa itu. Tapi kan saya dan Jordi ini, udah gue bilang Jordi, gue udah nggak rasa lambung gue lagi nih. Gue makan cabai udah sampai udah gitu. Karena kan sebelum dijual saya harus makan dulu kan. Jadi secara percobaan dari Jordi ke saya. Jadi otomatis kalau ada apa-apa ya kita berdua yang kena kan. Ya baik itu lambung, baik itu apa. Tapi kita udah gak ada rasa lagi. Karena ketika kita rasa oke, ini enak, fix, ini aman. Coba dicek lagi QC-nya, ini bla 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 semua dari produksi siap rilis Pak, rilis tanggal segini. Baru saya kasih tahu tanggalnya, tanggal segini rilis. Sebelum tanggal segini mereka udah edar dulu. Promosi tanggal segini, itu kan udah ada timetable-nya gitu. Maksudnya semudah itu lu ngatain usaha orang yang dan orangnya orang-orang kita juga gitu. Maksudnya itu yang saya bilang, kita tidak punya rumah di tanah sendiri. Kita tidak pernah dapat support full. Tapi hanya sebagian segelintir ya mungkin yang mereka yang menjadi pencinta kita, ini kita. Tapi seandainya mereka tidak usahlah mereka menjadi pencinta kita. Atau mereka menjadi lovers untuk kami atau perusahaan gitu, nggak usah. Tapi minimal kalian bisa berusaha bagaimana anak yang lulusan SMA tapi bisa punya ini, tapi bisa ini, tapi bisa ini. Tapi di TV mau tamu gue politik, mau tamu gue ini, gue paham semuanya. Iya. Makanya gue sekarang ngambil S1 setelah gue udah jadi artis. Karena waktu dulu kalau gue kuliah ngabisin duit gue artis kagak jadi. Lah siapa yang mau ngempanin sekolah? Iya, benar. Kagak ada yang bayar. Gitu kan. Jadi makanya itu yang membuat saya lebih terganggu ketika usaha orang lu katain. Mbak aku tuh sampai dagang piyama. Kenapa aku dagang piyama sampai Jordi gue apa lagi ini? Gue apalagi panik. Dan saya mencoba gue harus dagang apa yang gue pakai. Lagian juga mungkin kalau untuk Ruben pribadi sama keluarga ya Aman. uang kan udah ada Aman. dari kamu artis. Tapi kan kamu memikirkan perusahaan, Ya. orang-orang yang bekerja di bawahnya. Iya. Supaya tetap bisa Betul. jangan Jadi, lay off. Ada beberapa anak perusahaan kami yang memang dia harus butuh dukungan dana. Dan saya sama Jordi sampai sekarang ini anti deh Mbak minjem-minjem di bank. Ah hebat ya. Jadi nggak ada sama sekali? Nggak ada. Duit sendiri? Iya. Luar biasa. Nggak deh udah. Investor juga nggak ada. Nggak ada. Kalau mau ngomongin investor Mbak, investor yang dari London udah datang. Kita pikir dia mau franchise. Itu saya tinggal ngangguk aja berapa? Enggak. Dari Singapura. Singapura. Ada? Enggak. Perusahaannya udah dilirik sama asing, Asing. hebat ya. Di tahun pertama, Geprek Bensu sempat ditawar sama salah satu brand internasional di Indonesia Untuk bergabung. untuk bergabung. Terus aku cuma bilang, Pak, izin mohon maaf, saya kan anak baru. Anggaplah saya anak, waktu itu usiaku masih 24. Jadi saya mohon dibimbing aja Pak, jangan di merger. Siapa tahu anaknya juga bisa sukses gitu. Aku cuma bilang gitu aja. Oh iya kata dia gitu. Bangga juga dong ya. Iya bangga pasti. Itu unique selling point yang aku sering gunakan kalau ketemu sama mitraku biasanya adalah jadi Bensu yang mesti dipertebal adalah sebagai merek sekarang. Jadi ada Ruben Onsu di TV, Bensu ini ada Bensunda, Geprek Bensu, ada tokohnya, orang terkenal yang ada di yang ada sekarang. Nah, kalau aku ketemu sama mitra, ya lebih baik bekerja sama kita karena apa?
kita adalah prinsipalnya. Kita bukan master franchisee, kita bukan regional company, atau mungkin kita bukan headquarter, tapi kita lah ya bisa dibilang kita yang menciptakan, kita yang create. Dan kalau kalian mau foto, ini ada bensunya. Iya, itu kayak kolonel Sanders. Kalau misalkan yang lain, ayo fotonya sama siapa? Kalau ini ya ntar diatur. Makanya kan waktu 2018 aku berantem sama orang Skijole Koruben. Siapa lagi? Aku nggak sama orang Skijole Koruben. Yang jelas. Jumat Sabtu Minggu, pokoknya Koruben mesti aku punya jadwal meet and greet kan soalnya kan. Sekalian itu Survivor zaman dulu. Jadi Survivor di mana, kota mana, Jordi tuh ngikut. Jadi maksudnya syukurnya pada saat kota-kota yang selalu kita datengin tuh kita punya cabang gitu. Gitu dan akhirnya sempat, aduh Jordi kotanya jauh. Yaudah kita pas ambilin deh kalau gitu, biar Survivornya jalan ke sana. Kayak ke Manado. Jor, kayaknya kejauhan deh kalau Survivor ke Manado. Yaudah gue ambilin, tapi lo jalan ya, lo jalan. Gue nggak bisa ganggu schedule nih, soalnya gue udah sebar undangan. Si Ruben mesti hadir. Gue pas ambilin tapi lo pada berangkat ke sana. Yaudah akhirnya ke Manado. Jadi 6 bagus bulan juga ya. Iya. Berarti kamu juga support nggak cuma Support. ya? Saya support, tapi bahkan mungkin saya minta maaf kalau seandainya ada beberapa tokoh yang mungkin tidak bisa saya datengin gitu ya karena keterbatasan waktu Belum, dan keterbatasan ya, sampai sekarang ini juga belum karena jam kerja yang terkadang jangankan ke outlet ketemu istri saya juga saya punya waktunya yang paling lama 3-4 jam, semua komunikasi dengan istri ya lewat telepon, WhatsApp dan video call gitu. Jadi ya mengingat kegiatan sih, itu lebih ke kegiatan gitu. Makanya kalau Jordi gue tanggal segini kesini, dia tuh yang ngerapiin semuanya. Oke, kita semua terbang, ikut Koruben, gini-gini. Jadi saya harus kasih waktu beberapa jam untuk bisa meet and greet gitu. Ya, tapi untung ya Ben ya masih bisa gitu ya. Iya, untungnya. Jadi makanya dan untungnya karena punya sendiri, jadi bisa ngatur sendiri. Ngatur jamnya enak. Gitu, jadi bosnya ya istilahnya cuman kita aja kepalanya berdua. Jadi nggak ribet. Jadi kagak ada nanti tanya dulu sama ini, repot deh Enggak deh. Jadi maunya jawab sekarang, selesai sekarang dah. Iya atau enggak, jadinya saya bisa tahu gitu keputusannya. Tapi Jordi, kesuksesan ini tentunya kan banyak didengar orang, tadi investor udah datang, ternyata ini juga belum pernah diceritain ya sama kalian kan? Belum. Nah, Jordi juga katanya ditawarin ada dari Harvard sekolah. Diterima dia udah diterima. Jadi itu awal tahun. Jadi memang aku ini kan belum pernah kuliah. Jadi murni lulusan SMA aja. Apa yang aku dapetin sekarang ini hasil pembelajaran dari Koruben, dari orang tuaku, dari ngobrol sama ibu misalkan, sama orang-orang lain yang memang lebih pintar daripada aku. Jadi aku serap dan aku selalu jujur sama mereka. Aku nggak tahu nih, tolong ajarin dong. Gimana ya caranya. Jadi aku cuma modal itu aja. Nah, dengan itu juga aku mikir, wah selama 3-5 tahun ke depan nggak bisa nih kalau misalkan aku mengandalkan terus belajar dari orang-orang aja. Aku harus belajar dari dunia luar. Dimana sekarang ini skupnya Asia. Tapi one day aku sama Koko punya mimpi, mungkin one day kita bisa pergi buka di Eropa, buka di Amerika, atau mungkin di Afrika, kita nggak tahu kesempatannya. Nah makanya itu aku mulai googling gimana ya caranya. Akhirnya aku ketemu satu ada Harvard Business School. Nah ini kan kayak cuma short course gitu. Sebenarnya targetku adalah pertama pasti belajar, yang kedua aku akan ketemu sama businessman atau businesswomen dari seluruh dunia. Koneksi yang dicari. Dimana di sana aku mungkin bisa bertukar pandangan, bertukar koneksi. Mungkin one day aku bisa jadi partner sama mereka. Akhirnya aku cobalah submit di awal tahun gitu. Coba submit di awal tahun, udah tuh 2, 3, 4 bulan. Tiba-tiba di bulan Juli mereka kabarin, Jordi congratulations bla 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 bla. Diterimalah intinya. Harusnya mulai di bulan Agustus kemarin, tapi kayaknya masih belum siap ya Bu, kondisinya belum berat bisa ditinggal. Ninggalin perusahaan dalam keadaan gini. Benar. Dan juga takutnya juga gini, mungkin pergi ke sana sebentar bisa, tapi kalau tiba-tiba aku udah berangkat
terus nggak bisa balik ke sini dalam waktu cepat gimana? Sementara aku tahu prioritiku sekarang. Sama kayak dulu syuting dan bisnis. Ternyata lucknya lebih bagus di bisnis. Ya berarti aku bukan berarti meninggalkan. Aku lebih fokus ke bisnis. That's why aku menaruh prioritiku dulu. Sekarang prioritasnya adalah kerjaan. Jadi aku akan memilih kerjaanku dulu sih. Gitu. Mungkin nanti kalau kondisi udah membaik, udah lancar lagi kan ada sekolah ambil tahun masih depan bisa sih. tahun depan. Mereka bilang ya most welcome, dia bilang gitu, lo mau ada di bulan Mei, kamu mau di bulan Mei atau mau di bulan Agustus lagi, kata dia gitu. Ya semoga kondisinya semakin baik, Iya, udah bisa ditinggal ya. Betul gitu. Emang harus ke sana, nggak bisa online? Harus ke sana, jadi itu kan karena kayak short course gitu, jadi sebenarnya kuliahnya 2 tahun, tapi dalam 1 tahun aku harus ke sana tuh kurang lebih 8 minggu. Dan 8 minggu itu nggak langsung 8 minggu, tapi 2 minggu, terus ada break 2 bulan, ada 2 minggu lagi pembelajaran, ada break lagi 2 bulan, jadi mesti bolak-balik kan. Sementara kalau 2 minggu pergi kan nggak cuma 2 minggu Bu, pasti 3 hari sebelumnya aku mesti bawa barang, mesti packing, terus setelah selesai kuliahnya aku mesti packing lagi, balik lagi ke Indonesia. Jadi kayak aku take a deep breath dulu. Ya, yang sebenarnya yang lebih berat buat dia itu adalah hantu kokonya ketika video call. Karena lo harus ngikutin jam gue gak mau ngikutin jam lo ya. Jadi kalau di jam lo malam, di jam gue baru melek ya lo harus komunikasi sama gue ya lo harus di jam gue. Ngapain gue malam-malam melek, lo lagi pagi di sana gue mesti itu, gak mau. Benar. Itu sih, tapi kalau aku ditanya aku ngizinin. Iya dong harus. Izinin banget support untuk dia gitu. Kemajuannya Jordi ya. Iya untuk kemajuan dia, tapi jiwa kepemimpinannya dia bilang ya beratnya dia juga salah satunya adalah dia tidak akan meninggalkan perusahaan dalam keadaan seperti ini. Jadi ya pergi untuk memperbaiki, ternyata sampai sini udah nggak bisa, udah serpihan, udah nggak bisa diapa-apain gitu. Jadi lebih baik nggak usah gitu. Saat ini sih sebaiknya konsentrasi. Betul. Tapi kalau kondisi ekonomi udah bagus, bisnis udah bagus lagi, ditinggal sebentar nggak apa-apa. Toh sekarang zaman teknologi ya, kita bisa setiap hari komunikasi. Tapi tetap saya rasa kehadiran Jordi secara fisik sama Ruben saat ini sangat diperlukan buat perusahaan. Iya. Ya kalau Koko bilang tadi kayak dihantui, sebenarnya nah ini juga unik. Maksudnya orang-orang bilang, Jor lo sekeluarga posesif ya? Hah? Emang kenapa? Soalnya kita tuh aku dan Koko dan ibuku dan orang tuaku dulu tuh tidak terbiasa ngomong kata-kata temen Bu. Jadi kalau Koko tanya, Jordi di mana? Lagi di PIM sama siapa? Sama Tian. Kalau aku bilang sama siapa? Sama temen. Dia langsung, siapa temen lo? Karena Koko tahu semua teman-temanku. Begitu juga Koko. Di mana? Di jalan mau mana? Mau brownies sama Ojan, sama Vito, sama Dino gitu. Udah gitu. Dan itu yang terjadi di lingkungan kita sekarang. Dan apa yang orang bilang, kok posesif ya? Emang iya posesif ya? Tapi kita kayak kebiasaan deh. Soalnya kita nggak pakai telepon Bu, video call. Video call. Jadi nggak bisa bohong. Jadi nggak bisa bohong, tidak ada dusta di antara kita. Iya betul. Karena kalau walaupun ada telepon udah diangkat juga, kenapa video call gua nggak diangkat? Padahal kan sebenarnya juga bisa juga yang ngomong telepon ya. Gak puas hati sekarang nggak video call. Karena kalau aku mau karena aku mau ngapain rasanya juga nggak tenang, nggak bilang ke orang tua, nggak bilang ke Koko tuh jadi kayak nah gini, kalau aku kan gimana gitu mulai lebih takaran posesifnya aku tambah itu setelah akhirnya Tuhan berkata lain, kami menjadi yatim piatu. Jadi ketika itu saya harus menempati diri sebagai orang tua. Dan walaupun sekarang ini kami ada orang tua yang membesarkan kami, ada ibu. Dan dia yang tahu cerita kami yang sebenarnya. Cerita bagaimana kami menangis, semuanya ibu tahu. Tapi sebagai kakak di sini, saya harus bertanggung jawab sebelum dia menikah. Karena setelah dia menikah, ya dia sudah punya kehidupan dengan istrinya. Tapi sebelum dia menikah, kenapa saya bilang sama siapa teman lo? Kalau video call tuh enak, no hoax. Jadi kalau kadang video call tuh bisa sejam loh. Bisa sejam loh kalau saya video call. Jadi kalau dia mau bohong sama siapa gitu, dia mau bohong sama siapa, kalau temannya disuruh jongkok, disuruh jongkok ini, biar sampai bongkok loh. Ya kan, terserah. Pokoknya gua mah udah di saat itu langsung gue video call gitu. Dan saya percaya Jordi orangnya, dia ke A, ke B. Kenapa saya lakukan itu? Jika ada sesuatu, saya tahu. Misalnya, Adek naik pesawat ini jam segini, dia ngomong. Jadi dia kasih tahu semuanya.
Jadi jika ada sesuatu kami tahu. Jika ada apa kami tahu. Misalnya gini, adek lu gini-gini. Enggak, orang dia di sini. Yang saya pegang omongannya dia. Jadi saya bilang, Jordi, takaran gue ke lo akan berubah. Ketika lo sudah menikah. Tapi bukan berubah kasih sayang. Tapi gue memberikan kesempatan bagaimana istri lo juga ikut ngurus lo. Jadi dia harus tahu. Tapi lo harus ingat, abang lo masih hidup. Jadi kalau apa-apa, mau istri lo, mau apapun itu, tanya sama abangnya. Jangan ngambil keputusan sendiri kalau ada apa-apa. Harus tanya sama engkoknya, ada enciknya, tanya. Jadinya lu bisa tahu. Karena dia bontot nih. Ini udah habis, udah dia bontot. Jadi dibilang di anak emasin, iya. Udah emas, dia elus-elus. Kesayangan ya. Kesayangan, keindahan, panorama. Semuanya. Jadi saya protek ke dia. Lebih ke dia. Jadi kalau saya mau tidur, saya pastikan dulu dia udah. Oh ya udah, ini udah nggak mungkin gerak-gerik keluar rumah nih. Tapi nular akhirnya sekarang karena lagi belajar online kan setiap pagi Onyo sama Thalia kan pasti di depan ini kan tablet mereka. Jadi setiap pagi aku absen mereka sekarang gitu. Kalau aku nggak cari, Onyo suka nyari pagi Uncle, ya sayang lagi ngapain, coba selfie, lagi sarapan, udah sekolah belum. Terus ada satu hari tiba-tiba aku lagi di rumah, Thalia bilang, "You chat Onyo," kata dia gitu. "Iya. Kan I chat you juga." "Enggak, you cuma video call." "Ada Cici, I chat you." "Oh ya udah, I kan belum begitu bisa baca. You telepon I aja langsung," kata dia gitu. Jadi ada aja jawabannya. Padahal dia ngerti pasti bacaannya. Iya. Dia intinya nggak mau salah kalau Thalia. Iya, jadi pagi sekarang teleponnya berkali-kali, telepon Koko, telepon Onyo, telepon Cici, Thalia gitu. Udah siklusnya gitu aja. Jadi kenapa gue telepon another call? Jordi gini, anak ente yang nelepon. Oh, anak gue. Udah marah ternyata. Iya. Kalau Onyo itu ya udah, ya cowok ketemu cowok gitu. Jadi bahasanya udah kalau nyambung gitu. Nah kalau Thalia itu lebih posesif ke uncle-nya. Ci, uncle boleh punya pacar nggak? No. Itu sebenarnya babak paling berat itu melewati Thalia. Iya. Babak paling berat melewati Thalia. Bukan melewati korban. Itu serius. Kalau aku sampai sekarang tanya dia ya, aku nggak pernah ngebatasin, Mbak. Lu mau sama siapa terserah. Pokoknya pesan gue cari bahagia lo. Ya, dikata lu bahagia, lu ngobrol sama patung gue, lu bahagia gak? Ya lu bahagia, lu duduk sih. Lu bahagia duduk di atas batu ngeliat pohon, lu bahagia gak? Bahagia, ya lu lakuin, jalanin. Jangan karena orang lain. Jadi, tapi kalau lu udah mau pacaran, lu harus ketemu gue. Ada yang mesti gue sampaikan. Kalau lu sudah mau menikah, lu pun harus ketemu gue dengan babak yang beda. Jadi ada beberapa yang harus saya kasih tahu karena ketika pacaran lu nggak boleh mainin perempuan, nggak boleh mainin hati dia. Harus kalau awal baik ya mudah-mudahan berakhir juga baik. Berakhir baik itu bisa jadi putus atau mungkin berakhir ke pelaminan gitu. Jadi ibarat artinya ketika lu sudah memutuskan pacaran berarti lu sudah harus mengurangi waktu lu lagi nih. Ya, lu harus udah punya waktu. Dan ingat ya, ada yang namanya bad mood, ada yang namanya happy berlebihan, ada yang saatnya ini. Jadi bagaimana lu memilah-milah itu ya, ini adalah gejala ringan. Kalau pacaran tuh gejala ringan, tapi kalau udah menikah itu berat karena lu menikah dua keluarga gitu. Jadi dia kalau dia belum yang gimana-gimana pasti dia nggak akan cerita ke saya. Ya jadi engkaunya taunya dari media. Saya ditanya wartawan, ini. Ya udah nggak bisa ngomong. Ya saya bilang ya nggak apa-apa, biar aja kalau dia bahagia gitu. Jordi sendiri sekarang pacarnya siapa?
Kalau pacaran mah kan ada. Belum, tapi PDKT ada ya lagi deket ya. Siapa sih namanya kalau deket? Apaan sih? Katanya jangan ada anda katanya. Aduh, aku udah bingung. Jawab keponakan apa nih? Langsung teriak ayah. Karena kan kita suka ketemu cinta dalam satu pekerjaan kan. Jadi kisi-kisinya cintanya di pekerjaan yang mana? Kakak Beradik Podcast.